Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai riset studi kelayakan bisnis UMKM PMP Lezato. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Andini Regitasari, Dewi Indriani, Erika Rusfianti, Elina Eka Sulistiawati, dan Kartika Herdianti. Pempek Lezato merupakan jenis produk olahan ikan bisnis. Pempek Lezato merupakan sebuah bisnis dalam bidang kuliner yang dikelola sebagai bisnis keluarga. Produk yang ditawarkan diantaranya adalah pempek lenjer, pempek kapal selam, pempek adan, dan pempek tahu. Tekstur dari pempek yang kenyal dan kuah cuko yang berbeda menjadi salah satu kelebihan dari bisnis ini. Usaha di bidang kuliner pempek Lezato ini baru berdiri sejak awal tahun 2023 yang beralamat di Jalan Haji Ali Hamzah, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Jambi Timur 36135. Selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada UMKM Pempek Lezato. Yang pertama ada aspek legalitas. Pempek Lezato adalah suatu usaha perorangan dikarenakan usaha Pempek Lezato ini baru beberapa bulan berlangsung. Lokasi usahanya juga tidak terlalu besar. Pempek Lezato ini dipimpin oleh satu orang yaitu Nita Amalia. Maka pada usaha Pempek Lezato ini belum memiliki izin usaha yang lengkap. Dalam perizinan usaha, rumah produksi dari bisnis Pempek Lezato ini telah mendapat izin dari pihak wewenang setempat seperti RT, RW, dan pihak lainnya. Perizinan lainnya yang dimiliki oleh bisnis ini adalah surat izin usaha perdagangan, izin bangunan, termasuk serta dukungan dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat dengan kegiatan bisnis. Keterlibatan masyarakat ini dibuktikan dengan peran aktif serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha ini. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Pertama ada strength, yaitu penjualan pempek yang bahan dasarnya dari ikan dijual dengan memiliki berbagai macam varian dan memiliki harga yang relatif terjangkau dari usaha bisnis pempek lainnya. Kedua ada weakness, yaitu tidak sedap jika dinikmati selagi keadaan sudah dingin. Jika pempek Lezato ini sangat nikmat jika dinikmati selagi panas. Ketiga ada opportunity, yaitu tempatnya yang strategis dan ciri khas menu dari Pempek Lezato yang memiliki banyak variasi menjadikan usaha ini sangat menjanjikan dan memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keempat ada trade, yaitu banyaknya pesaing yang nama bisnisnya sudah terkenal di kalangan masyarakat dan harga bahan baku sewaktu-waktu bisa naik lalu menyebabkan kenaikan pada Pempek Lezato ini dan kemungkinan akan terjadi mengurangi pembeli pempek Lezato. Pada pempek Lezato ini mempunyai target pasar yang menjadi incaran dari penjual pempek Lezato ini adalah semua kalangan, baik itu kalangan menengah maupun kalangan atas, karena pempek Lezato memiliki harga yang sangat terjangkau. Ini adalah produk dan harga pempek Lezato. Pertama ada pempek lenjer yang satu porsinya seharga 35.000. Ada pempek kapal selam, ada pempek adaan, dan pempek tahu. Masing-masing harganya 35.000. Bisnis pempek Lezato menggunakan strategi pemasaran melalui mulut ke mulut dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Hal lain yang juga dilakukan oleh pemilik untuk memikat pelanggan membeli lagi dengan membuat cita rasa pempek Lezato yang khusus. Kemudian ada aspek manajemen dan SDM. Ini adalah struktur organisasi pada usaha UMKM Pempek Lezato. Ada pemilik dan ada 3 karyawannya, yaitu yang memegang produksi, pemasaran, dan keuangan. Jumlah tenaga kerja ideal dan efisien usaha kuliner Pempek Lezato ini berjumlah 3 orang. Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini terbagi menjadi 3 tugas. 1 orang dalam bidang produksi, 1 orang dalam bidang pemasaran, dan 1 orang dalam bidang keuangan. Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit diharapkan mampu menghasilkan output yang maksimal. Kualifikasi tenaga kerja yang ada bukan merupakan kualifikasi tenaga kerja tetap, namun lebih kepada tenaga kerja harian dengan perhitungan keuntungan tertentu. Aspek teknik dan teknologi. Alur produksi pembuatan pempek Lezato. Yang pertama ada penggilingan ikan, lalu setelah itu ada pembuatan adonan atau memasukkan bahan-bahan. Lalu selanjutnya ada pembentukan atau pencetakan pempek, lalu setelah itu ada perebusan,
Dan setelah perebusan itu ada penirisan atau pendinginan. Lalu setelah itu ada pengepakan. Lalu selanjutnya didistribusi ke gerai. Dan setelah itu finishing digoreng atau direbus. Kondisi peralatan yang digunakan oleh Pempek Lejatto dalam memproduksi pempek sangat baik, karena tidak adanya produk cacat sedikit pun atau karat sedikit pun. Dalam segi higienitas, di proses produksinya terbilang sangat higienis, karena dalam proses pembuatannya menggunakan sarung tangan, serta pemilik dan karyawannya menggunakan penutup kepala sehingga tidak ada rambut yang jatuh ke adonan pempek. Teknologi pemasaran Pempek Lezatto. Pempek Lezatto dalam melaksanakan kegiatan penjualan menggunakan sistem penjualan langsung, mouth to mouth, dan juga melalui media online seperti Instagram dan Facebook. Pempek Lezatto dalam kegiatan produksi menggunakan teknologi sederhana dan akan dipromosikan secara konsisten menggunakan sosial media dari Pempek Lezatto tersebut. Aspek ekonomi dan sosial. Dengan adanya pengembangan usaha Pempek Lezatto akan membuka peluang kesempatan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar 3 orang. Sehingga secara tidak langsung keberadaan usaha ini dapat membantu pemerintah setempat dalam upaya mengurangi angka pengangguran walaupun dalam jumlah kecil. Dari segi ekonomi, keberadaan usaha Pempek Lezatto dapat meningkatkan jumlah pendapatan baik bagi pemilik usaha maupun masyarakat sekitar, serta pemerintah daerah. Usaha ini mampu memperdayakan masyarakat sekitar melalui perekrutan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya di sini ada aspek finansial. Pada usaha Pempek Lezatto ini sumber pendanaannya yaitu pemilik mengumpulkan uang selama 8 bulan dengan total 12 juta rupiah. Analisis kebutuhan awal. Pada usaha Pempek Lezatto ini yaitu ada biaya tetap. Yang pertama biaya tetap dengan total 1.050.000 dan biaya variabel yaitu 868.500. Next. Selanjutnya ada biaya operasional per bulan yaitu sebesar Rp500.000 dan pada modal awal dari usaha Pempek Lezatto ini yaitu 2.418.500. Selanjutnya ada break even point. Untuk usaha Pempek Lezatto yaitu setiap harinya memproduksi dengan kapasitas produksi 80 porsi dengan harga jual Rp35.000 dengan total variable cost yaitu Rp1.368.500 dan total fixed cost-nya yaitu Rp1.050.000. Selanjutnya total penjualan yaitu 80 porsi dikali Rp35.000 memperoleh hasil Rp2.800.000. Untuk variable cost per unitnya yaitu Rp1.368.500 dibagi 80 porsi memperoleh hasil Rp17.106. Selanjutnya fixed cost per unitnya yaitu Rp1.050.000 dibagi 80 porsi memperoleh hasil Rp13.125. Selanjutnya BEP unit. Untuk mencari BEP unit yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual, lalu dikurang dengan variable cost per unit. Jadi memperoleh hasil 59 porsi, dan untuk BEP rupiahnya yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurang total variable cost dibagi total penjualan memperoleh hasil Rp1.050.000. Untuk laba ruginya yaitu penjualan Rp35.000 dikali 80 porsi memperoleh hasil Rp2.800.000. Labanya yaitu Rp2.800.000 dikurang dengan modal Rp2.418.500 memperoleh hasil Rp381.500. Untuk laba per bulannya yaitu Rp381.500 dikali 30 hari memperoleh hasil Rp11.445.000. Untuk laba ditahan pada usaha ini yaitu 35%. Jadi Rp11.445.000 dikali 35% memperoleh hasil Rp4.005.750. Di sini ada aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidupnya yaitu salah satu tantangan terbesar dari adanya sebuah bisnis, yaitu adanya pesaing bisnis atau pesaing usaha. Pesaing bisnis dari Pempek Lezatto yang paling berpengaruh terhadap keberadaan bisnis ini yaitu Pempek Farhan dan Pempek Ferry.
di mana pempek Farhan dan pempek Ferry ini sudah dikenal masyarakat luas dengan ciri khas tersendiri, serta memiliki desain kemasan yang lebih beragam dan harga yang terjangkau, sehingga membuat masyarakat tertarik. Selain itu, keberadaan pesaing bisnis di sini lokasinya juga sangat berdekatan dengan pempek Lezzato. Dan dalam produksinya, pempek Lezzato mendapatkan pasukan bahan baku dari agen-agen yang telah terpercaya. Bahan baku tersebut didapat dari berbagai daerah sehingga mendapatkan kualitas terbaik sesuai dengan standar produksi. Untuk penanganan limbahnya, dari sisa hasil pengolahan pempek Lezzato ini sudah baik karena sudah mempunyai tempat pembuangan sampah sendiri sehingga tidak menimbulkan efek bau ataupun sampah yang berserakan. Kesimpulannya, pempek Lezzato ini adalah kegiatan usaha perseorangan atau UMKM yang ada bergerak di bidang industri makanan khas Sumatera Selatan. Usaha pempek ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi dan sesuai selera konsumen. Dalam usaha pempek ini, kami selaku pemilik usaha berusaha keras untuk membuat manajemen usaha yang baik agar usaha ini dapat dengan berjalan lancar serta dapat terus bertahan dan berkembang. Dari hasil analisa studi kelayakan bisnis ini, beberapa aspek usaha pempek ini mampu memberikan hasil yang baik dan layak untuk dijalankan serta mempunyai prospek yang bagus ke depannya. Dalam menjalankan usaha khususnya kuliner unik yang perlu diperhatikan yaitu mengenai bagaimana menciptakan inovasi baru yang akan mendapatkan posisi tersendiri di hati para konsumen, serta bagaimana terus menjaga agar kita tercipta bisa terus bertahan seiring dengan persaingan bisnis serupa yang semakin ketat. Penentuan lokasi juga dapat menentukan dalam memasarkan produk usaha kita. Potensi usaha dari pempek Lezzato ini banyak sekali digemari dan banyak dicari oleh orang-orang di berbagai kalangan. Selain itu, usaha pempek Lezzato ini berprospek baik untuk kedepannya karena banyaknya penggemar pempek yang memiliki rasa pedas dan gurih. Tentunya untuk para pencinta makanan pedas dan pempek ini menjadi incaran para masyarakat. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dijalankannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.